1. Hak dasar yang dimiliki manusia sebagai pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa, disebut A. Hak kodrat, B. Hak warga negara, C. Hak asasi manusia, D. Hak penduduk, E. Hak dan kewajiban asasi. Jawaban yang benar adalah C. Perlu diketahui bahwa menurut UU Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 Angka 1 tentang HAM, menyebutkan bahwa hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki manusia, sebagai pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, hak dasar yang dimiliki manusia sebagai pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa, disebut hak asasi manusia. 2. Setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang, yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku, merupakan pengertian dari A. Pelanggaran hak asasi manusia, B. Kelalaian hak asasi manusia, C. Pelanggaran hukum, D. Perbuatan hukum, E. Peristiwa hukum. Jawaban yang benar adalah A. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membalasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang, atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. 3. Hak asasi manusia dalam UUD 1945 diatur dalam pasal A24 ayat 1, B25A, C26 ayat 2, D27 ayat 3, E28A sampai J. Jawaban yang benar adalah E. Makna yang terkandung dalam pasal 28 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni negara menjamin hak asasi manusia secara menyeluruh, yang mencakup hak hidup, hak membentuk keluarga, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, perlakuan yang sama di mata hukum, hak memeluk agama, dan beribadat menurut agamanya, dan hak-hak lainnya. 4. Perhatikan data berikut. 1. Membunuh anggota kelompok. 2. Mengakibatkan penderitaan fisik dan mental berat pada anggota kelompok. 3. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik. 4. Memisahkan anak secara paksa ke dalam kelompok tertentu. 5. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa. Dari pernyataan di atas, yang termasuk dalam kejahatan genosida sesuai dengan UU Nomor 26 Tahun 2000 adalah A1, 2, 3, B1, 2, 4. C2, 3, 4, D2, 3, 5, E3, 4, 5. Jawaban yang benar adalah B. Tindakan yang termasuk kejahatan genosida adalah sebagai berikut. 1. Membunuh anggota kelompok. 2. Mengakibatkan penderitaan fisik dan mental berat pada anggota kelompok. 3. Memisahkan anak secara paksa ke dalam kelompok tertentu. 4. Menciptakan kehidupan kelompok yang mengakibatkan kemusnahan secara fisik. 5. Memaksakan tindakan yang bertujuan untuk mencegah kelahiran dalam kelompok. 5. Munir adalah seorang tokoh pejuang yang berusaha menegakkan HAM di Indonesia. Bentuk penegakan HAM yang dilakukan oleh Munir adalah untuk A. Membela buruh yang hak-haknya, B. Membela mahakalian yang dilanggar hak asasinya pada aksi demonstrasi, C. Memperjuangkan aktivis yang dinyatakan hilang pada tahun 1998, D. Membela masyarakat pada kasus Tanjung Priok, E. Membela mahakalian pada kasus tragedi Semanggi I.
Jawaban yang benar adalah C. Munir menjadi salah satu tokoh pejuang HAM yang turut mendirikan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras. Kontras resmi berdiri pada 20 Maret 1998 untuk menangani kasus orang hilang dan korban tindak kekerasan yang marak terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru. 6. Perhatikan data berikut. 1. Sikap egois, 2. Penyalahgunaan kekuasaan, 3. Rendahnya kesadaran HAM, 4. Sikap tidak toleran, 5. Penyalahgunaan teknologi. Dari data di atas, yang merupakan faktor internal yang mendorong terjadinya pelanggaran hak asasi manusia adalah A1, 2, 3, B1, 2, 4, C1, 3, 4, D2, 3, 5, E3, 4, 5. Jawaban yang benar adalah B. Faktor penyebab pelanggaran hak dan ingkar kewajiban warga negara adalah 1. Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri, 2. Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara, 3. Sikap tidak toleran, 4. Penyalahgunaan kekuasaan. 7. Penyalahgunaan teknologi, termasuk dalam faktor eksternal yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran HAM. Berikut ini yang merupakan contoh penyalahgunaan teknologi yang mengakibatkan pelanggaran HAM adalah A. Kesulitan ekonomi yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan kejahatan bahkan sampai membunuh, B. Seseorang yang menggunakan kekuasaannya untuk melakukan tindakan korupsi, C. Seseorang yang dengan sengaja menggunakan jejaring sosial untuk melakukan penipuan dan kemudian menculik korban, D. Aparat penegak hukum yang bertindak sewenang-wenang terhadap masyarakat, E. Seorang pengusaha yang tidak memperdulikan hak-hak buruhnya. Jawaban yang benar adalah C. 8. Tragedi Semanggi I merupakan bentuk pelanggaran HAM yang terjadi pada tanggal A. 12 September 1984, B. 12 Mei 1998, C. 13 September 1998, D. 13 November 1998, E. 24 November 1999. Jawaban yang benar adalah D. Tragedi Semanggi I merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada tanggal 13 November 1998. Tepatnya, sebuah peristiwa unjuk rasa mahasiswa besar-besaran yang terjadi pada masa awal reformasi. 9. Kasus kerusuhan Tanjung Priok tahun 1984 merupakan bentuk pelanggaran HAM yang terjadi akibat bentrok antara A. Aparat dengan masyarakat, B. Masyarakat dengan masyarakat, C. Aparat dengan aparat, D. Mahakalian dengan masyarakat, E. Mahakalian dengan aparat. Jawaban yang benar adalah A. Kasus kerusuhan Tanjung Priok tahun 1984 merupakan bentuk pelanggaran HAM yang terjadi akibat bentrok antara warga dan tentara. 10. Dalam berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat, pelanggaran HAM tersebut mencerminkan A. Masyarakat yang demokratis namun belum dewasa, B. Masyarakat yang harmonis namun pemerintahan yang tidak stabil, C. Masyarakat yang liberal dan bersikap individualis, D. Masyarakat yang mementingkan kepentingan ekonomi semata dan berjiwa sosial, E. Kelalaian masyarakat atas pelaksanaan kewajiban asasi manusia. 10. Dalam berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat, pelanggaran HAM tersebut mencerminkan A. Masyarakat yang demokratis namun belum dewasa, B. Masyarakat yang harmonis namun pemerintahan yang tidak stabil, C. Masyarakat yang liberal dan bersikap individualis, D. Masyarakat yang mementingkan kepentingan ekonomi semata dan berjiwa sosial, E. Kelalaian masyarakat atas pelaksanaan kewajiban asasi manusia. Berbagai kasus pelanggaran HAM terjadi di wilayah Indonesia, baik itu yang dilakukan pihak pemerintah maupun yang dilakukan oleh masyarakat.
Pelanggaran HAM ini adalah cerminan dari gerakan demokrasi, namun belum dewasa.